Balika Fadu hari ini, Gauri datang ke Jaitsar, semua orang menjadi khawatir. Kalyani memberitahu semua orang bahwa hari ulang tahun Badi Iji bertepatan dengan hari Sri Rama Navami, sehingga mereka harus merayakannya dengan megah. Kalyani memberi Sumitra beberapa uang untuk membeli pakaian. Namun Sumitra mengatakan jika dia akan menelpon penjual sari sehingga mereka bisa memilih pilihan mereka. Kalyani setuju. Badi Jiji melihat dekorasi kecil di rumah. Dia mengejek Kalyani karena melakukan perayaan yang tidak perlu. Penjual sari pulang dan semua wanita berkumpul. Kalyani, Sumitra dan Gehna memilih pilihan mereka. Anandi bingung memilihnya. Jagdish dari lantai atas memberikan tanda jika warna merah sangat cocok untuknya. Anandi melihatnya. Anandi memeriksa gaunnya. Jagdish datang ke sana dan terlihat Anandi membeli warna lain. Dia bertanya mengapa tidak membeli warna merah. Anandi mengatakan jika dia tidak ingin mengubah kebiasaannya sekarang. Jagdish terdiam. Di malam hari Anandi melihat lampu kamar Kalyani masih menyala, sehingga Anandi memilih tetap berada di kamarnya. Ponsel Jagdish berdering. Anandi melihat panggilan dari Gauri. Anandi memberikan ponselnya pada Jagdish. Gauri mengatakan jika dia telah pergi ke dokter untuk memeriksakan kehamilannya. Keduanya merasa senang. Anandi merasa terluka mendengar percakapan mereka berdua. Jagdish meminta maaf pada Anandi. Kemudian memberikan ponselnya pada Anandi. Anandi mengatakan untuk memegangnya dan dia akan mengambilnya di pagi hari. Anandi meminta mengunci pintunya setelah dia pergi. Jagdish bertanya bagaimana dia akan masuk ke sini jika pintunya dikunci. Anandi menjadi emosional. Jagdish terkejut. Anandi pergi dari sana. Anandi dan Jagdish mendekorasi rumah untuk acara ulang tahun Badi Jiji. Keduanya bersenang-senang. Anandi terjatuh saat memasang hiasan namun Jagdish segera menangkapnya. Mereka berdua saling memandang. Setelah dekorasi selesai, Anandi menelpon Sumitra. Kemudian mereka pulang ke rumah. Badi Jiji masuk dan terkejut melihat dekorasi ulang tahun untuknya. Badi Jiji bahagia. Semua orang berkumpul merayakan ulang tahun Badi Jiji. Lalu pendeta menanyakan tentang pasangan yang lain. Byron mengatakan nama Syam, namun Badi Jiji menyela Byron dan mengatakan bagaimana dia bisa lupa dengan putranya sendiri. Badi Jiji memanggil Jagdish dan Gauri untuk bergabung. Semua orang merasa canggung. Di tempat kerja Gauri, senior datang menemuinya dan menanyakan tentang Jagdish. Gauri mengatakan jika dia mempunyai urusan keluarga yang sangat penting dan akan segera kembali. Senior mengatakan mengerti, namun terkadang ada hal yang lebih penting. Senior meminta Jagdish untuk mengambil tindakan dan kembali dalam beberapa hari ke depan, jika tidak maka Jagdish tidak bisa mengikuti ujian. Di rumah Singh, Jagdish melakukan puja. Ponselnya terus berdering namun dia tidak bisa mengangkat teleponnya. Anandi mengangkatnya dan mengatakan jika Jagdish akan menelponnya kembali setelah puja selesai. Anandi memutuskan panggilan. Gauri terlihat kesal. Dia terus menelpon dan ingin berbicara pada Jagdish. Anandi dengan sopan mengatakan jika Jagdish akan menelponnya kembali setelah puja selesai. Namun Gauri masih menelponnya kembali. Badi Jiji mengambil telepon dan menegur Gauri. Jagdish mengatakan jika dia akan menelpon setelah selesai puja lalu menutup telepon. Puja selesai. Semua orang menikmati perayaan. Gauri merasa khawatir dan dia lagi-lagi menelpon Jagdish. Anandi melihat panggilan itu. Gauri mengatakan pada Anandi mengapa dia mengangkat ponsel orang lain. Dia mengatakan jika dia hanya ingin berbicara pada Jagdish bukan dirinya. Kemudian Anandi memberikan ponsel pada Jagdish. Mereka merasa canggung. Jagdish berbicara pada Gauri. Gauri mengatakan apa yang dekan katakan. Saat sedang berbicara dengan Gauri, Jagdish melihat selendang Anandi yang terbakar. Jagdish berteriak pada Anandi dan menarik selendangnya. Semua orang khawatir tentang Anandi namun dia baik-baik saja. Badi Jiji memuji Jagdish karena telah menyelamatkan Anandi. Anandi mengalami luka bakar di bahunya. Badi Jiji meminta Jagdish membawanya ke kamar lalu mengobati lukanya. Semua orang nampak kesal. Di Mumbai, Gauri memikirkan mengapa Jagdish tidak bisa berbicara dengannya. Gauri mengatakan jika Anandi yang melakukan itu dan dia memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Jagdish kembali.
Gauri juga merasa jika Anandi ke Mumbai hanya untuk menemui Jagdish dan menggunakan beberapa wanita tua sebagai alasan. Gauri bersumpah untuk tidak membiarkan Anandi berhasil. Keesokan harinya Badi Jiji membawa semua orang pergi ke kuil. Pendeta mengabaikan Jagdish, namun Badi Jiji membuatnya memberkatinya. Badi Jiji memintanya untuk menetapkan tanggal ulang tahun pernikahan Anandi dan Jagdish karena mungkin umurnya tidak akan sampai pada hari yang sebenarnya. Semua orang menjadi kaget mendengar itu. Mereka mencoba menghalangi Badi Jiji namun itu sia-sia. Akhirnya pendeta menetapkan jika hari ulang tahun akan ditetapkan lusa. Anandi terlihat tidak senang. Teman Kalyani datang ke kuil. Dia melihat Jagdish lalu bertanya tentang wanita yang selalu bersamanya yaitu Gauri. Badi Jiji mengira jika itu adalah temannya Jagdish. Kalyani mengatakan jika Jagdish kembali untuk menemui istrinya. Keesokan harinya, Badi Jiji memanggil Anandi dan Jagdish untuk meletakkan kelapa di tempat puja. Anandi meletakkan kelapa secara bersama, kemudian Gauri masuk dan memanggil Jagdish dengan nama Jagat. Semua orang terkejut dengan kedatangan Gauri. Badi Jiji bertanya siapa dia dan siapa yang dia panggil Jagat. Jagdish memberikan kode pada Gauri. Gauri mengatakan jika Jagdish adalah Jagat dan dia kesini karena ingin memberitahu Jagat tentang pekerjaannya di Mumbai dan masalahnya. Badi Jiji bertanya mengapa Jagdish mengubah namanya. Jagdish memberi alasan pada Badi Jiji. Kemudian Badi Jiji bertanya pada Gauri siapa dia. Kalyani mengatakan jika dia adalah temannya Jagdish. Gauri menjadi marah. Badi Jiji memanggil Gauri masuk ke dalam dan bertanya-tanya pada Gauri yang sedang hamil dan jauh-jauh datang ke Jaitsar hanya untuk memberitahu Jagdish. Gauri menceritakan situasinya di Mumbai. Setiap kali Gauri ingin memberitahu jika dia adalah menantunya, Kalyani selalu mengalihkannya dan mengganti topik pembicaraan. Akhirnya Badi Jiji meminta Anandi untuk memberikan Gauri makanan. Gauri menghentikannya dan berteriak. Semua orang terkejut karena mungkin saja Gauri akan mengungkap kebenarannya.